Shalom, selamat pagi sahabat. Bible study kita pada pagi hari ini diambil dalam Yohanes 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita lanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Kita baca di ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di ayat yang ke-11 ini, semuanya itu kukatakan kepadamu. Ini mungkin merefer ke ayat yang sebelumnya, yang dikatakan jika aku ingin supaya kamu tetap di dalam kasihku, oleh itu turutilah segala perintahku. Dan di sini ada janji yang mengikuti satu anjuran atau satu nasihat atau satu perintah kalau kita bilang bahwa sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, perintahkan atau Tuhan katakan kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita. Menurut saya itulah di sini yang Tuhan ingin sampaikan. Selanjutnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan ingin kita saling mengasihi secara horizontal. Kenapa? Karena secara vertikal Tuhan telah mengasihi kita, maka kita perlu juga mengasihi sesama kita. Intinya saling mengasihi. Nah, saling mengasihi di sini adalah standarnya aku mengasihi kamu. Ini standarnya. Dan standar itu diperjelas Tuhan di ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya inilah yang Tuhan telah lakukan buat kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita boleh selamat. Dan inilah kasih yang sangat besar itu, sehingga dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Jadi Tuhan mungkin dari ayat ini kita bisa mengambil bahwa Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi segenap hati kita, sama seperti seorang yang memberikan nyawanya. Artinya, ikutilah teladan Tuhan. Menarik dan sekaligus mengingatkan kita ya. Mungkin boleh kita bilang menegur. Sering sekali kita tidak mengasihi orang lain itu sampai kita ingin memberikan nyawa kita. Kita mungkin mengasihi tapi dengan standar-standar kita. Sedangkan standar Tuhan itu sudah jelas, seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, kita lanjut ke menulis ulang. Menarik ya, ini ayatnya semuanya dengan kata-kata yang boleh dibilang tidak berulang ya. Tapi mari kita coba. Tuhan setiap apa yang Tuhan ajarkan, katakan, dan perintahkan adalah untuk kebaikan kita, agar sukacita daripada Tuhan tinggal di dalam kita, penuh dan tinggal di dalam kita. Itu ayat yang ke-11. Sedangkan ayat ke-12 adalah Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita
dengan cara memberikan nyawanya bagi kita. Itulah ukuran kasih yang Tuhan ingin kita lakukan, dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Oke, kita baca. Setiap apa yang Tuhan ajarkan, katakan, dan perintahkan adalah untuk kebaikan kita, agar sukacita daripada Tuhan penuh dan tinggal di dalam kita. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita dengan cara memberikan nyawanya bagi kita. Itulah ukuran kasih yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, dan tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ke prinsip dan proyek, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ajaran dan perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Doakan, minta kepada Tuhan untuk ubah mindset kemalasan atau keengganan dalam hal-hal rohani. Ubah dan buang. Dan yang kedua, kita perlu ingat selalu bahwa kita memiliki teladan untuk mengasihi sesama, dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama segenap hati. Teladannya yaitu Yesus, ya. Di sini kebaikannya adalah proyeknya adalah ini tentang mengasihi sesama, ya. Ya, ini mungkin sahabat boleh tulis sendiri. Kira-kira ada seseorang yang ingin dihubungi, mungkin ada seseorang yang perlu dimaafkan, mungkin ada seseorang yang perlu didoakan, mungkin ada seseorang yang perlu ditolong. Ini saya serahkan kepada teman-teman, sahabat. Tapi kalau jika saya mungkin simpelnya doa. Doa minta petunjuk Roh Kudus untuk memberitahu siapa yang perlu ditolong, dikasihi, dan bagaimana. Oke, kita baca sama-sama. Prinsip pertama adalah ajaran dan perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Proyeknya adalah doakan, minta kepada Tuhan untuk ubah dan buang mindset kemalasan atau keengganan dalam hal-hal rohani. Dan prinsip yang kedua adalah kita perlu ingat selalu bahwa kita memiliki teladan untuk mengasihi sesama, dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama segenap hati. Doa dan minta petunjuk Roh Kudus untuk memberitahu siapa yang perlu dikasihi dan bagaimana. Itu saja Bible study kita pada pagi hari ini. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kita. Amin.